kaget di penangkapan ya klien abang sempat mau ditangkap atau seperti apa nih? Bisa ceritain Jadi dari awal. sebenarnya begini loh, ini kasus ini sudah cukup lama. Ya. Ini klien saya, Badira ini suaminya adalah seorang TNI, dokter di TNI di wilayah Kodam, Sembilan Daya. Klien saya juga adalah seorang dokter juga, dokter gigi. Nanti pernikahan dia nanti dijelaskan ya sama-sama. Saya mendapat kuasa itu ketika kasusnya klien saya sudah naik sidik. Dan saya dampingi di Polrestabes Denpasar sampai jam 2 pagi pemeriksaan. Karena klien saya ini masih punya anak yang satu umur 4 tahun, anak yang kedua umurnya 1 tahun 3 bulan masih ASI. Sehingga waktu Denpasar pun kita kelamakan juga harus dibawa juga ke sana kan. Setelah diperiksa sidik waktu itu, lalu kita pulang dong. Nah, yang terjadi masalah ketika kemarin jam 10 pagi saya mendapat berita bahwa ada surat penetapan dari Polrestabes Denpasar terhadap klien saya. Oke, itu namanya penetapan tersangka, kita harus hormati itu. Soal upaya langkah hukum dari pihak kami sebagai lawyer itu pasti kami akan lakukan. Lalu saya panggil, lalu saya kasih tahu sama dia, Mbak Dira, nanti jam 4 sore ketemu di Senayan City karena dia kirim surat penetapan ke saya untuk kita persiapan untuk kalau ada panggilan kapan kita datang dan ada langkah dan upaya apa yang harus kita lakukan. Jam 2 lewat, saya dapat terima telepon dari salah satu rekan saya, namanya Bella, bahwa Diranya ditangkap di pom bensin waktu perjalanan dia menuju ke Senayan, ya kan? Kaget dong saya, loh kok ditangkap? Hari ini dikasih surat penetapan tersangka, pagi, kok siang langsung ditangkap? Saya tidak percaya, tapi ya ini sudah ditangkap. Saya hubungi dia, HP-nya ternyata sudah diambil sama polisi yang nangkap itu. Lalu dalam perjalanan ibunya telepon saya, ibunya dia telepon, mana anak saya ditangkap, loh saya masih di luar. Saya bilang mereka kemana, dibawa kemana? Dia katanya bawa ke Bali, saya tidak tahu. Tapi mau ke rumah dulu katanya. Ke rumahnya dia, sampai di sana, ibunya juga tiba di sana. Saya 3 jam kemudian saya tiba di sana. Sampai sana polisi banyak, karena dari Polres Denpasar kurang lebih 7 orang. Ya kan, Kanit, Panit, dan juga Kimi, termasuk juga dari Polwan 2 orang dan juga dari pihak Polres tempat di wilayah Cibubur ada juga di situ. Lalu saya tanya, Mas, saya kan lawyernya, kok tidak ada informasi ke saya? Yang kedua, kenapa tidak ada surat panggilan, Mas? Ini kasusnya urgensi apa? Seorang ibu yang diselingkuhi, lalu dia dilaporkan oleh diduga pelapornya, lalu saat ini ditangkap gitu. Ini istri saya loh. Lalu prosedurnya kan ada Perkap Kapolri, ada Undang Kepolisian, ada KUHP. Kan harusnya tahapannya kan harus dikasih surat panggilan dulu. Panggilan pertama kalau tidak datang, kedua tidak datang ya pasti ada upaya paksa. Hari ini dipanggil jam 10 pagi, jam 2 siang udah ditangkap gitu. Ditangkap di pom bensin dalam perjalanan, anaknya trauma. Lalu sampai ya kami hanya menjalankan tugas. Ya memang yang datang hanya menjalankan tugas. Tetapi saya bilang, Mas, ini penjelasan pelanggaran HAM. Artinya ini seorang ibu dengan anak yang masih umur balita, masih bayi, ditangkap di tengah jalan. Seolah-olah mereka ini kayak perampok, narkoba, gembong, atau kasus pembunuhan, atau kasus korupsi, atau kasus narkotika gitu. Ini kan kasus ITE, yang mana kan tahapannya dijalankan dulu gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan kejadian seperti ini? Terjadilah perdebatan di situ. Lalu saya minta, Mas, kalau bisa bicara dengan pimpinan Mas di Polresta Denpasar supaya kasus ini kami ditunda untuk pemeriksaan. Kami akan datang, kasih surat panggilannya. Lalu dia ngomong sama pimpinannya, lalu pimpinannya mungkin menginginkan sehingga kami sepakatnya dibuat surat penundaan pemeriksaan di Polresta Denpasar hari Sabtu. Tapi hari Sabtu tiket full, Minggu 3 full. Kemungkinan hari Senin baru bisa hadir di Polresta Denpasar karena ini hari raya juga. Lalu Mas, saya perlu sampaikan bahwa klien saya ini karena kasus ini sudah cukup lama, dari mereka menikah sudah ada masalah sampai hari ini sudah kena psikis. Psikiater sudah memberikan surat rekomendasi bahwa dia kena psikis berat. Ternyata anak yang kecil yang pertama itu juga sudah kena psikis. Kenapa? Karena dibawa kayak TK, ternyata itu ada dokter psikolog anak dan merekomendasikan harus cek rekam karena anak ini ternyata selama kecil ketika mereka bertengkar di depan di mana-mana anaknya selalu bawa karena tidak ada proses. Yang kedua itu kan masih statusnya masih ASI, gitu. Jadi jangan sampai kita menghalangi untuk ibu memberikan ASI. Kami hanya harapkan kepada pihak kepolisian, kepada Pak Kapolri, Kabar Reskrim, dan juga kepada
Kapolda Bali, Dirkrimum Polda Bali dan juga Kapolres Denpasar dan Makassar termasuk penyidik-penyidik harus memperhatikan ini hak asasi manusia. Jangan kita melanggar. Ini kasus ITE kok. Kenapa harus kayak seolah-olah ini tidak bisa ditunda gitu loh? Harus dan harus ditangkap dan ditahan. Udah kita surat penangkapan penahanan tidak diberikan ke kita. Kita juga tidak tahu. Katanya suratnya ada tapi suratnya ada sampai sekarang. Itu kasus hukumnya. Nanti untuk ceritanya dia dari awal kenapa kasus terjadi nanti diceritakan lagi ya. Gimana Bu menghadapi kemarin keluarnya proses penangkapan? Takut, kaget atau seperti apa ketika akhirnya kaget, takut, ya nangis juga gitu karena kok harus sampai kayak gini gitu loh Bang. Maksudnya ini kasus dari ITE dan juga bukan saya yang mengutus itu bukan saya gitu loh. Jadi saya dibilang itu kayak tercepat, tapi apakah harus seperti itu gitu sampai 7 orang polisi datang main tangkap saya aja di pom bensin di tempat umum gitu sampai saya dilihatin orang-orang di sekolah-sekolah saya melakukan tindak pidana kejahatan apa gitu dan saya di situ juga kan gendong bayi gitu loh ya untungnya ada bayi saya gitu jadi mereka masih bisa lah gitu untuk pulang ke rumah saya dulu niatnya mereka mau menurunkan gitu dan HP saya itu ketika saya ditangkap langsung diambil bahkan saya minta izin untuk nelfon kuasa hukum Bang Nahap itu bener-bener nggak dikasih gitu sampai saya bilang ya udah pakai handphone yang lain pun nggak dikasih katanya handphonenya sudah diamankan gitu katanya jadi udah nggak boleh diambil lagi tapi kan saya bilang loh Mbak mau kepauan ya tapi kan ini hak saya sebagai warga negara untuk didampingi kuasa hukum dia nanti aja begitu di Polresta Denpasar lo kenapa harus sampai di Polresta Denpasar ini kuasa hukum saya harus tahu loh saya dipanggil karena saya dalam perjalanan ketemu sama beliau-beliau juga gitu cuman katanya nggak bisa Bu nggak bisa udah ini udah kita amankan handphone sudah tidak boleh diambil jadi saya di situ bener-bener nggak punya celah apa-apa tapi yang untungnya kakak saya waktu itu sempat menghubungi salah satu rekannya Bang Nahap juga gitu untungnya sempet gitu jadi sampailah ke tim lawyer itu gitu kalau memang saya ditangkap paksa di pom bensin dan itu di rumah pun sampai ribut sama keluarga saya karena mereka maksa mau bawa saya saat itu juga gitu sampai saya tanya juga ke penyidiknya ada apa Pak saya pemeriksaan saya datang katanya tapi ibu datang panggilan kedua ya kan saya butuh waktu untuk nyari kuasa hukum dan lain-lain gitu Bang toh saya datang di panggilan kedua tepat waktu sesuai dengan panggilan gitu saya diperiksa sama mereka sampai tengah malam lewat saya nggak masalah gitu silakan dan saat itu anak saya bawa juga lagi demam tinggi gitu saya taruh di hotel nah itu maksud saya sudah sekooperatif itu alasan beliau-beliau ini katanya takut saya kabur saya ini mau kabur kemana gitu saya ini ibu Persib saya dokter gigi juga gitu kalau saya kabur tinggal hubungin konsil atau kalau Persib tinggal hubungin ibu-ibu komandan saya mau kabur kemana dan saya punya anak bayi gitu nggak mungkin saya main kabur begitu aja gitu dan saya punya tim kuasa hukum gitu untuk apa saya kabur saya udah bilang kayak gitu tapi katanya mereka hanya menjalankan perintah tapi saya nggak tahu maksud mereka itu perintah siapa Mbak. Bu, tapi awalnya gimana kok bisa sampai dilaporkan oleh yang laporin siapa? Terus statusnya sekarang apa tersangka atau masih saksi? Kalau saya statusnya itu mulai dari kemarin jam 10 pagi kalau nggak salah saya terima itu udah naik jadi tersangka. Saya pun nggak tahu kok bisa naik jadi tersangka itu atas dasar apapun saya nggak ngerti. Tiba-tiba ditetapkan aja jadi tersangka jam 10 siangnya itu setengah 2 ya mungkin saya langsung ditangkap di pom bensin dekat rumah saya. Dan kenapa kasus ini siapa yang melaporkan yaitu juga yang memang salah satu simpanan suami saya yang kebetulan salah satu anak pejabat polisian mungkin karena itu juga kasusnya jadi saya melihatnya jadi kok cepet banget gitu loh seperti ini Mbak jadi ngerasa janggal nggak sih akan kasus ini seharusnya kan Mbak yang mendapatkan perlindungan tapi kenapa Mbak yang jadi tersangka? Iya Mbak, ngerasa janggal banget kemarin pun kita ngomong sama penyidik pun kayak gitu kok apa karena ini kasusnya anak seseorang kah atau apa gitu saya ngomong sama penyidiknya karena buat saya kok kenapa saya yang korban gitu saya cuma seorang istri, seorang ibu gitu yang mencari keadilan aja untuk diri saya dan anak-anak saya gitu atas perlakuan suami saya dan simpanan-simpanannya gitu tapi kok malah saya dikriminalisasi gitu sampai saya mau ditahan gitu. Nggak pernah ada kepikiran gitu nggak pernah ada di otak saya gitu karena saya sampai harus diperlakukan seperti ini gitu Mbak, berarti laporan undang-undang ITE-nya apa? Dugaan apa? Turut serta mencemarkan atau memberikan info-info kepada
media yang menyebarkan atau apa? Laporannya apa? Saya nggak tahu, tapi tulisannya di situ junto pasal 55 seperti itu serta, cuman nggak tahu maksudnya serta apa, karena saya tidak pernah merasa juga berturut serta, saya tidak pernah menyuruh, saya tidak pernah memerintahkan. Kalau soal kenapa pihak tim kuasa hukum saya sebelumnya dan ABR itu punya semua alat bukti saya, ya karena saya memperlakukan mereka seperti kuasa hukum gitu. Terlepas bagaimana mereka main memblow up itu ke media mereka, ya itu benar-benar bukan, maksudnya saya bukan usul saya sama sekali gitu Bang. Mbak, berarti artinya itu laporan berdasarkan postingan dari salah satu Instagram Ayo berani lapor. Ayo Berani Lapor itu, Iya. yang dilaporkan itu. Iya, Nah, tapi menurut Mbak, yang diposting itu bukti nggak, kenyataan nggak, artinya benar nggak yang mereka posting? mengenai perselingkuhan suami saya dengan anak pejabat polisi itu benar. Karena saya pun sudah ketemu dengan perempuannya, dan suami saya di situ di depan perempuannya pun mengakui, dia bahkan bilang sama saya ketika saya mau cerai sama kamu, kenapa saya nggak nikah sama dia? Dan di sebelahnya itu perempuan itu, dan itu semua saya rekam semua kejadian itu. Bang, ini kan artinya undang-undang ITE ini, artinya kan abang harus membuktikan dong bahwa apa yang diposting, disampaikan itu benar, kalau supaya undang-undang ITE-nya luntur laporan dia. Gimana Bang cara Jadi membuktikannya begini, nanti? saya itu sebenarnya kalau bicara hukum ya, saya ini senior di pakar hukum. Kalau misalnya undang-undang ITE yang disangkakan itu pasal 41, pasal 32 undang-undang ITE itu pasal 55. Nah, yang saya miris itu kenapa perlakuannya seperti gembong seperti perampok. Negara ini wajib hadir melindungi istri sah. Ini istri sah loh yang ada di sana. Dia ini adalah istri seorang perwira TNI yang sampai sekarang adalah istri saya. Walaupun sekarang suaminya sampai saat ini sudah tidak lagi menghubungi, sudah ganti nomor dan lain sebagainya, tapi belum cerai mereka. Hak-haknya dia sebagai seorang istri Persib sampai saat ini tidak dapat. Ini saya juga minta kepada Pak Kasat ya, kepada Panglima TNI, tolong, ini salah satu ibu Persib yang di saat ini adalah ditelantarkan. Kasus KDRT terbukti loh, suami lapor KDRT. Yang kedua, kasus perselingkuhannya saat ini masih dalam proses. Dan yang ketiga saat ini adalah seorang diduga pelaku melaporkan istri saya, dan istri saya jadi tersangka. Gitu. Padahal yang perlu saya sampaikan, ini kan Ibu Dira ini, seorang ibu Persib ini, dia kan mencari keadilan. Lalu datang seorang pengacara, akun yang namanya Ayo Berani Lapor itu, namanya Pak Hendri yang sekarang sudah ditangkap. Dia inilah yang mengkontak Ibu Dira supaya dia mau membantu. Tapi Ibu Dira tanya, kamu punya kantor hukum? Tidak. Dia punya kantor hukum ternyata. Ya, di kantor hukum. Dan di kantor hukum ternyata akunnya ada dalam kantor hukum. Ya, kantor hukum harus kontrol dong ketika dia mau menyampaikan sesuatu. Yang saya perlu sampaikan bahwa kita ini advokat, kita punya kantor hukum. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada publik, harus seizin daripada klien kita. Lu munculkan semuanya barbar semua. Lalu ditangkap. Ya kan? Karena menyebarkan foto, caption, bahasa-bahasa yang menyinggung dan memfitnah dan lain sebagainya orang. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu, dia ini kan ketika memberikan informasi menggunakan jasa hukum, harusnya semua masalah hukumnya dia tercatat dalam kantor hukum. Ya, semua informasi harus disampaikan, ada apa-apa harus disampaikan. Karena undang-undangnya jelas bahwa kantor hukum harus menjaga juga kerahasiaan dia. Ada foto, ada dokumen diberikan kepada kantor hukum, termasuk saya minta untuk mendampingi dia pembelaan di pengadilan. Karena waktu diberikan tuh pembelaan di pengadilan, waktu pengadilan militer, karena suaminya kan seorang militer. Ternyata dalam kenyataannya berbeda. Ini akun ini mengupload sebarbar mungkin dengan caption yang tidak pantas, ya, tanpa seizin daripada klien kami. Dan ternyata klien kami juga sudah beberapa kali menegur dia. Dan ada suratnya kok, kita sudah serahkan ke penyidik Polres Denpasar. Bahwa klien kami sudah negur, kau munculkan seperti ini, masalah tidak? Oh, tidak masalah, aman kok, tenang aja katanya. Nah, namanya klien saya orang awam hukum. Ketika dia dengar begitu, dia kan sudah dibawa perlindungan hukum. Nah, ketika terjadi sesuatu, bukan tanggung jawab dia dong. Dia sudah kok ada semua bahwa dia tidak pernah menyuruh untuk memposting dan lain sebagainya. Surat pernyataan dia bahwa ini bisa dimasukkan di media sosial dan lain sebagainya, itu standar kantor hukum. Tetapi bukan berarti kita barbar segitu dan tidak seizin daripada klien kita. Makanya saya sampaikan juga kepada teman-teman pengacara,
tolong dong kalau ketika mendapat klien, kamu tuh lindungi dia dong secara hukum. Ketika ada yang mengupload sesuatu, dikontrol, kalau bisa diinformasikan dulu kepada klien kamu. Ini ketika saya upload permasalahan atau tidak, atau seizin kamu atau tidak. Jangan gara-gara surat kuasa, dia nggak ngerti, tiba-tiba akhirnya dia diturut sertakan dalam kasus ini. Lalu dengan begitu garangnya, saya terus terang aja. Sampai saat ini saya masih belum sampai ngeh itu, kok bisa kasus ITE, anak seorang ibu Persit, ini ibu Persit masih resmi loh. Anaknya yang saat ini masih berumur, masih 1 tahun 3 bulan masih ASI, satunya juga masih 4 tahun, dan tidak ada baby sister, suaminya juga sekarang tidak pernah lagi kontak karena sudah lost kontak. Lalu mau ditangkap di pom bensin, dibawa pasar ke Denpasar. Saya hanya mohon kepada kepolisian, Kapolri, Kabar Eskrim, Kapolda Bali, Kapolresta, tolong, ini kita bicara hukum, ini bukan personal. Bahwa kita semua punya undang-undang, ada undang kepolisian, ada undang advokat. Perlakuan tahapan-tahapan dalam proses penyidikan dan sampai dia jadi tersangka, itu kan harus dijalankan. Harusnya dikasih panggilan dulu dong. Kita nyatanya waktu sidik aja dipanggil, yang kedua kita datang kok. Saya datang. Yang kedua, panggilan untuk datang ke Polres Denpasar tidak ada. Dia tetapkan jam 10 pagi dikasih surat, jam 2-nya ditangkap di pom bensin. Apakah ini seorang perampok? Ini istri Persit loh. Ya, masih aktif, masih sampai saat masih suaminya adalah seorang tentara. Yang kedua, dia bawa anak sampai trauma. Dibawa dan dikeluarkan secara paksa, bawa ke mobil polisi. Lalu diambil handphonenya, saya pun tidak boleh dihubungi. Itu sudah melanggar. Tidak boleh, ketika seorang ditangkap atau misalnya ada hal apapun, harusnya pengacara dihubungi atau keluarganya. Lalu kalau ketika ditangkap, datang tunjukin suratnya dong, surat penangkapan dan penangkapannya. Lalu alasannya apa gitu, supaya jelas. Ya jangan sampai ada sesuatu di belakangnya, karena saya lihat ini ada tekanan besar nih. Saya minta kepada pihak kepolisian, Kapolri, Barreskrim, Kapolda Bali dan Kapolresta. Saya lihat ini ada tekanan, karena saya lihat ada pejabat di belakang saya. Yang mana dalam hal ini adalah ada dugaan, ada dengan si dugaan pelakor tersebut. Yang mungkin orang tuanya seorang pejabat, sehingga kasus ini begitu cepat. Dan dalam sejarah saya sampai 20 tahun jadi pengacara, belum pernah kasus ITC heboh ini itu. Seorang ibu punya anak kecil, ibu Persit. Sama kayak saya minta pada Pak Kasat, semua dari Pemdam harus juga dikenali. Ini istri Persit yang masih saat ini masih status istri Persit. Ditangkap di tengah jalan di pom bensin. Ya supaya kita juga harus mendapat keadilan dan kami akan datang. Saya akan bawa klien saya datang ketika Tamas sebagai tersangka. Kami akan datang untuk mengikuti proses di Polres Denpasar. Hanya saya minta, ya saya minta kepada Kapolres Denpasar, kepada Kapolda Bali, ini masih statusnya ibu masih menyusui. Ya, jangan menghalangi dia untuk menyusui. Saya pasti akan tindakan yang tegas. Yang kedua, masih ada anak 4 tahun yang sekarang psikolog. Dia kena psikis anak, karena anak ini setiap hari mereka berkelahi selalu di depan, sehingga direkomendasikan untuk ke psikologi anak. Istri ini juga, ini yang seorang istri Persit ini juga, dia juga kena psikis. Psikiater sudah secara sah menyatakan bahwa dia ada kasus psikologi yang berat. Makanya saya minta supaya proses hukum tetap jalan, kami akan ikuti proses ini agar supaya tidak ditahan di Polresta Denpasar. Ya. Sebelumnya juga kan kasusnya sempat viral Ya. waktu itu ya, dan bahkan suami Mbak pun sudah dijatuhi hukuman 8 bulan untuk ditahan. Nah ini menarik Bang, suaminya tidak ditahan padahal sudah jatuh hukuman pengadilan, sedangkan mbaknya sendiri belum jatuh hukuman pengadilan tapi sudah mau ditahan. Nah ini gimana Bang? Makanya saya minta kepada Pak Kasat, ya pimpinan daripada suaminya. Kami minta kepada Pak Kapolri, Kabareskrim, Bawaslu, Kapolda Bali, Kapolres Denpasar. Ini ibu ini benar-benar kalau saya lihat ini sangat miris Pak. Ceritanya dia dengan anaknya sangat miris. Saat ini ditelantarkan, tidak bisa dihubungi suaminya. Lalu anaknya juga kena psikis anak, ibunya kena psikis berat, anaknya masih susu. Nah, sekarang suaminya sudah divonis tapi ditahan karena dia banding. Nah sekarang istrinya dilaporkan oleh oknum pelakor, tapi istrinya mau ditahan. Ada motif apa nih Bang? Ya kalau menurut saya ada tekanan keras oleh seorang pembesar itu. Kalau menurut saya, dan ini kita akan cari tahu siapa yang menekan itu. Kok bisa sampai ini Mas? Dalam sejarah saya jadi seorang pengacara, belum ada kasusnya, belum ada panggilan. Ditetapkan tersangka jam 10 pagi, kami dapat suratnya. Jam 2 pagi, jam 2 siang ditangkap di pom bensin. Dan tangkapnya ini seorang ibu dan anak-anaknya langsung. Anaknya trauma semua. Selain itu mbaknya dapat teror nggak sih Mbak? Di luar ini, maksudnya di luar ini tiba-tiba. Ketika saya mencoba
suami saya dengan yang saya sebut inisial BA gitu, itu Instagram saya langsung diserang buzzer banyak banget, Oh, banyak gitu, Bang. ribuan buzzernya. Itu saya ingat banget, dan itu masih ada buktinya semua di media sosial saya gitu. Sampai detik ini atau? Kalau sampai detik ini enggak, saat itu saya mengupload itu tuh buzzer itu bener-bener apa ya, mereka mencemarkan nama baik saya, bilang saya pengguna micet, bilang saya pelacur atau pekerja seks komersial atau apa gitu. Semua fitnahan ada di situ, dan saya biarkan itu terjadi gitu, karena itu untuk bukti saya apa namanya, kalau saat saya menyuarakan gitu, saya mencari keadilan tentang perselingkuhan suami saya, ada buzzer, saya nggak tahu, pasti namanya buzzer kan bayaran, saya nggak tahu itu siapa yang bayar, tapi langsung nyerang dengan banyak sekali ribuan ke media sosial saya, ke akun Instagram saya. Oke Bang, Sabtu nanti pasti datang ke Bali Abang. Nah Jadi ini begini. apa yang akan Abang ambil? Apakah akan melakukan penangguhan penahanan atau? Ya, jadi begini, saya kemarin kita bagi surat penundaan pemeriksaan. Hari Sabtu besok ini tiket seluruhnya tidak ada, karena hari raya. Hari Minggu ada pun malam. Oh, Jadi kemungkinan besar kami akan tiba di sana hari Senin untuk di BAP. Yang kedua, Mas, kami sudah siapkan surat supaya yang bersangkutan tidak ditahan. Alasannya satu, karena memang masih ada anak yang harus dia perhatikan asinya. Yang kedua, masih ada anak 4 tahun yang juga masih tanggung jawab dia. Karena dia tidak punya babysitter, dia tidak punya keluarga, suami juga sudah tidak ada sama yang bersangkutan, sudah lost contact. Jadi inilah permintaan kami kepada pihak polisi. Proses hukum tetap kami jalankan. Kami akan ikuti. Dan selama ini juga kami kooperatif. Ketika dipanggil datang. Yang saya herannya kenapa tidak ada surat panggilan untuk penetapan tersangka, kapan diperiksa, kok tiba-tiba saja langsung digerebek di pom bensin. Memang perampok atau narkoba, bandar atau koruptor. Ya kan? Nah ini tidak benar itu loh. Saya bilang sama penyidik, Mas kan tahu nomor saya, kenapa tidak hubungi saya? Atau kasih surat panggilan dong. Mungkin hari ini pertama kasih panggilan besok atau lusa, apa kita datang gitu. Kan tahapannya ada Perkap Kapolri, ada undang kepolisian, dia kan? Supaya semuanya dijalankan dengan baik, Mas. Ini kita bicara soal substansi hukumnya. Jangan orang dikriminalisasi seperti ini, Mas. Maka saya minta, kami juga siapkan kalau ditahan, kami akan siapkan surat penangguhan penahanan. Ini terus terang saja, besok kami hadir di sana dan kami minta supaya yang bersangkutan tidak. Kenapa? Ini kasus ITE, dia punya rumah, dia punya keluarga, ibu persit masih sah, seorang ibu persit. Kami minta juga kepada Pak Kasat, ya, Pak Pangdam Udayana, tolong lindungi ibu persit ini juga. Ini sudah kasusnya udah kemana-mana. Jangan kita diamin, Mas. Ibu ini juga sudah dinyatakan juga kena psikis berat. Anak yang pertama juga sudah ke psikis anak dan lain sebagainya. Jadi kami dari tim lawyer akan melakukan semua langkah upaya hukum supaya bisa melindungi, yang membantu mendampingi proses kasus yang berjalan. Oke, siap.